Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 22411013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data kelompok dalam statistika mengacu pada cara mengukur nilai pusat dalam distribusi data yang sudah dikelompokkan atau diorganisir ke dalam kelas-kelas. Beberapa ukuran pemusatan data kelompok mengakibatkan penggunaan titik tengah kelas, sehingga metode ini berbeda dengan ukuran pemusatan data tunggal yang umumnya digunakan untuk data yang tidak dikelompokkan. Salah satu contoh ukuran pemusatan data kelompok adalah mean atau rata-rata kelompok, yang dihitung dengan menggunakan titik tengah kelas dan frekuensi relatifnya. Metode ini memungkinkan analisis data yang telah dikumpulkan dalam interval atau kelas tertentu, seperti pada histogram atau tabel frekuensi. Mean data kelompok adalah rata-rata dari distribusi data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas. Untuk menghitung mean data kelompok, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi titik tengah setiap kelas. Titik tengah terdapat dihitung dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas kelas. Kemudian dibagi dua. Yang kedua, kalikan masing-masing titik tengah dengan frekuensi kelas yang bersangkutan. Yang ketiga, jumlahkan hasil perkalian dari langkah kedua. Dan yang keempat itu, bagi jumlah tersebut dengan jumlah total frekuensi. Rumus mean data kelompok dapat ditulis sebagai berikut. Rumus mean data kelompok dapat ditulis sebagai berikut. M⁻1 adalah titik tengah. F⁻1 adalah frekuensi, K adalah jumlah, N adalah total frekuensi. Contoh, misalkan data ke-1 berikut kelas 8 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40, 40 sampai 50. Frekuensinya 5, 8, 12, 6. Maka untuk menghitung mean adalah mean sama dengan 15, mean sama dengan buka kurung 15,5 tutup kurung ditambah buka kurung 25 ditambah 8 tutup kurung ditambah buka kurung 35 ditambah 12 tutup kurung ditambah buka kurung 45 ditambah 6 tutup kurung dibagi 5 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 6. Anda dapat menggunakan rumus ini untuk menghitung mean data kelompok pada setiap situasi tertentu. Menghitung moda untuk data kelompok melibatkan identifikasi kelas dengan frekuensi tinggi. Modus data kelompok dikenal sebagai modus kelas. Langkah-langkah untuk menghitung modus data kelompok sama dengan identifikasi kelas dengan frekuensi tertinggi, yaitu modus kelas. Hitung lebar kelas H. Gunakan rumus modus kelas. Contoh, misalkan dari data kelompoknya adalah sebagai berikut. Kelas 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40, 40 sampai 50. Frekuensinya 5, 8, 12, dan 6. Dengan lebar kelas H sama dengan 10, frekuensi modus sama dengan 12, dan frekuensi sebelumnya itu 8. Serta frekuensi sesudahnya adalah 6. Kita dapat menghitung modus kelas menggunakan rumus di atas. Setelah itu, modus kelas dapat dijadikan sebagai representasi modus data kelompok. Perhatikan contoh berikut. Tentukan desil ketiga dari data-data berikut. 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, 6, 4, 7, 7, 8. Pembahasan. Mula-mula kamu harus mengurutkan data seperti berikut. 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6,
7, 7, dan 8. Banyaknya data N sama dengan 12. Selanjutnya, gunakan rumus letak desilnya dengan I sama dengan 3. Kesimpulan, ukuran penyebaran data tunggal memberikan informasi tentang sejauh mana nilai-nilai dalam suatu kumpulan data tersebar, rentang, variasi, deviasi, standar, kuartil, dan interkuartil, rank, IQR adalah beberapa ukuran penyebaran yang umum digunakan. Memahami ukuran penyebaran yang penting karena membantu mengidentifikasi variasi, outliers, dan memberikan konteks lebih mendalam dalam analisis statistik. Dengan mengintegrasikan ukuran penyebaran dengan ukuran pemusatan data, kita dapat memahami distribusi data secara lebih komprehensif dan membuat keputusan yang lebih informasional. A. Jangkauan data tunggal. J atau rentang data. Definisi: jangkauan data J adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Hamparan data tunggal H. Definisi: hamparan H adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. H sama dengan Q pangkat 3 diambil Q pangkat 1. Yang keempat, menilai distribusi data. Dengan memahami sebaran data berkelompok, kita dapat menilai distribusi data dalam setiap kelompok. Distribusi yang lebih merata atau lebih condong dapat mempengaruhi interpretasi dan analisis statistik. Penilaian metode statistik yang sesuai. Ukuran penyebaran membantu dalam pemilihan metode statistik yang sesuai. Misalnya, jika variabilitas antar kelompok besar, mungkin diperlukan pendekatan statistik yang berbeda daripada variabilitasnya kecil. Yang kelima, analisis outliers atau pencilan. Ukuran penyebaran membantu mengidentifikasi apakah terdapat outliers atau pencilan dalam kelompok-kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi hasil analisis statistik. Pemahaman yang baik tentang ukuran penyebaran data berkelompok memberikan konteks yang lebih kaya. Menghitung moda untuk data kelompok melibatkan identifikasi kelas dengan frekuensi tinggi. Modus data kelompok dikenal sebagai modus kelas. Langkah-langkah untuk menghitung modus data kelompok sama dengan identifikasi kelas dengan frekuensi tertinggi, yaitu modus kelas. Hitung lebar kelas H. Gunakan rumus modus kelas. Contoh, misalkan dari data kelompoknya adalah sebagai berikut. Kelas 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40, 40 sampai 50. Frekuensinya 5, 8, 12, dan 6. Dengan lebar kelas H sama dengan 10, frekuensi modus sama dengan 12, dan frekuensi sebelumnya itu 8. Serta frekuensi sesudahnya adalah 6. Kita dapat menghitung modus kelas menggunakan rumus di atas. Setelah itu, modus kelas